kepada kita saja dan kita akan mendengarkan kebenaran firman. Kita akan berbagi soal kebenaran firman. Sebelum itu mungkin kita lakukan satu pujian lagi, kita nyanyikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau mau mengurapi kami pribadi lepas pribadi secara khusus untuk hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, taruhlah segala perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, supaya apa hamba-Mu katakan adalah benar, berasal daripada Engkau saja, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Dan untuk setiap yang mendengar Tuhan Yesus, berikan mereka hati dan pikiran sebagai seorang hamba yang mau untuk mendengar dan mau untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus untuk ambil perkara untuk ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita belajar sedikit dari kebenaran firman. Kalau kemarin Tobelo heboh ya. Tadi pagi ketika saya melihat Facebook pun ada seseorang yang membuat status, wah, saya ketika pagi ini buka Facebook dan melihat setiap postingan dari orang membahas soal yang kemarin. Dari tadi malam ketika saya pelajari dan saya lihat pun sudah heboh dengan ada tertangkapnya seseorang yang dari Jawa, kemudian dia datang ke sini dan kemudian positif COVID-19. Dan ini membawa satu ketakutan tersendiri bagi orang-orang Tobelo khususnya dan orang Halmahera Utara umumnya, bahwa ternyata sudah ada yang positif di sini. Dan mulai timbul ketakutan, mulai timbul ketidaktenangan di antara masyarakat. Tetapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, kebenaran firman adalah ya dan amin. Pengharapan itu adalah ya dan amin, dan itu yang harus kita pegang, bahwa iman, pengharapan dan kasih harus tetap ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, goncangan apapun yang terjadi, itu tetap harus ada iman kita, bahwa kita tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan harus ada kasih yang kita tahu kita terima dari Tuhan dan kita bisa bagikan ke orang lain, dan itu harus kita lakukan. Itulah dasar dari kekristenan, bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus, kita sebarkan ke orang lain. Tapi puji Tuhan, terimalah pun ketika
banyak kali beredar berita-berita tentang COVID-19, saya mencoba untuk mencari sesuatu yang lain yang kontra dengan COVID-19. Kalau orang-orang pada takut, tadi malam saya mendengar satu penjelasan dari ahli medis bahwa dia bisa melawan COVID-19 ini dengan dia bersepeda pakai masker, dan itu agak bertentangan dengan apa yang ahli-ahli medis lainnya katakan kepada dunia. Tetapi dia bilang, saya punya cara seperti ini, mungkin bertentangan, tetapi saya buktikan sendiri bahwa ini bisa. Dan puji Tuhan, kalau soal obat-obatan saya juga tidak terlalu paham, karena bukan bagian saya, istri saya yang apoteker ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah tahu ada satu obat antiparasit namanya ivermectin. Ivermectin ini tertanggal 3 April saya dapat dari jurnal Antiviral Research. Itu dia punya potensi untuk menghambat perkembangan dari virus COVID-19 ini. Dan ivermectin ini dijual bebas di Indonesia. Tetapi saya harus katakan buat Bapak Ibu, jangan terburu-buru untuk beli ivermectin ini untuk kemudian kita konsumsi, karena ini perlu ujian klinis dari lab demi lab dan pembuktian lebih lanjut. Tapi yang pasti bahwa mari orang hidup menghadapi tantangan ini dengan berhikmat, dengan meminta hikmat dari atas ya. Jangan kita berjalan dengan pengertian kita sendiri, jangan kita termakan dengan hoax-hoax, jangan kita termakan dengan berita-berita yang menyesatkan, tetapi ujilah semua itu. Uji dulu apakah ini benar, apakah ini bisa, baru kita bisa bagikan, baru kita bisa pakai itu semua. Amin. Satu kebenaran firman yang saya bisa ambil dari Mazmur 119 ayatnya ke-66. Mazmur 119 ayatnya ke-66. Sudah dapat semua? Mazmur 119 ayat 66 katakan seperti ini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sehingga aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sekali lagi saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Jadi di sini dikatakan bahwa kebijaksanaan itu bukan orang dapat begitu saja, tetapi ada suatu pembelajaran, ada suatu pengalaman demi pengalaman yang bisa kita timba, yang bisa kita dapat, dan kemudian kita minta sama Tuhan. Tuhan, minta kebijaksanaan. Bapak Ibu pernah tahu Raja Salomo? Raja Salomo, ketika Tuhan berperkara dengan dia, Tuhan tanya, apa yang Anda mau? Bilang apa saja, kita akan kasih penganan. Dan Salomo minta apa? Kalau Tuhan dapat tanya begitu, mungkin Tuhan akan minta kasih kita kekuasaan yang besar, kasih kita harta yang banyak, kasih kita segala sesuatunya yang banyak. Tetapi yang Salomo minta kepada Tuhan ialah apa? Berikan hikmat, berikan pengetahuan buat kita, supaya kita bisa berjalan sesuai seluruh dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya saya bisa memimpin sebagai seorang raja, supaya saya bisa bertindak dengan bijaksana, memuliakan nama Tuhan. Kalau seorang raja saja bisa untuk meminta seperti itu dan mau untuk meminta hikmat daripada Tuhan, apalah kita ini. Mari kita hidup berbijaksana. Bijaksana itu datangnya dari mana? Ketika kita datang kepada Tuhan pertama-tama, merendahkan hati, merendahkan diri. Tuhan, Tuhan ini bukan apa-apa, Tuhan ini bukan siapa-siapa. Ajarkan kami akan hikmat-Mu, ajarkan kami akan pengetahuan-Mu, biar ketika kami berbicara, biar ketika kami bertindak, biar ketika kami melakukan apa saja, nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena apa? Orang bisa melihat bahwa dia sana itu cukup berhikmat, sangat berhikmat dalam menentukan segala sesuatu. Dengan otomatis nama Tuhan akan ditinggikan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Hikmat dan bijaksana Tuhan berikan buat orang-orang yang takut akan Dia, yang meminta kepada Dia, dan mari kita lakukan itu. Tertanggal 6 April 2020, saya dapat juga dari Journal Science Translational Medicine. Ada satu senyawa namanya hydroxytin atau Emory Institute for Drug Development 2801. Mereka kasih nama obat itu seperti itu, hydroxytin atau The Emory Institute for Drug Development 2801. Obat baru yang dikembangkan untuk menyembuhkan COVID-19 ini, dan ini diawasi oleh WHO langsung. Jadi berbagai obat sudah dicoba, berbagai vaksin sudah dicoba, dan ini pasti akan membawa
kepada umat manusia yang sekarang posisinya terkungkung dengan COVID-19 yang katanya belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, dan belum ada segala-galanya. Tetapi dari tanggal 3 April kemarin sudah ada tanda-tanda ke sana. Kemudian tanggal 6 April ini pun kemarin sudah ada tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita minta hikmat daripada Tuhan, ketika kita minta berbijaksana daripada Tuhan, Tuhan pasti berikan itu. Dan yang pasti pengetahuan dan pengetahuan bertambah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika dunia dikungkung dengan ketakutan, kita harus dikungkung dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Ketika orang yang tidak mengenal Tuhan dikungkung dengan suatu ketakutan yang tidak berdasar, tetapi ketika kita sebagai orang Kristen ada kebenaran firman sebagai dasar, maka kita harus tetap dalam pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih harus kita praktekkan. Begitu saya aminkan renungan kebenaran firman pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita aminkan kebenaran firman ini dengan satu doa. Nanti setelah saya selesai berdoa untuk kebenaran firman, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelelahan hati dari Bapak Ibu masing-masing. Tetapi saya akan berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bisa berdoa secara khusus kepada Tuhan. Karena ini kita orang bukan hidup di zaman perjanjian lama lagi, yang kita harus datang kepada imam untuk imam yang membawa kita, tetapi pintu dibukakan selebar-lebarnya bagi setiap orang yang mau datang kepada dia. Ya, jadi pribadi demi pribadi kita bisa untuk datang kepada dia. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa Tuhan, kami anak-anak-Mu mau meminta kepada Engkau segala pengetahuan. Kami mau meminta kepada-Mu Tuhan Yesus segala hikmat dan bijaksana yang daripada Engkau dalam kami bertindak, dalam kami berlaku, dalam kami berbicara Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap apa yang kami bicarakan Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah orang-orang bisa melihat akan hikmat dan bijaksana Engkau di dalam diri kami masing-masing Tuhan Yesus. Hamba-Mu memohon untuk setiap kami telah belajar pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berikanlah itu kepada kami Tuhan. Berikanlah itu kepada kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Roh Kudus Engkau ada untuk setiap kami pribadi Tuhan. Materikan ini dalam hati dan pikiran kami masing-masing, bahwa kami dengan penuh kerendahan hati akan datang menghampiri Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan lain dapat berguna dalam kehidupan kami ke depan, pengharapan, iman, dan kasih yang harus kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, Hamba-Mu datang membawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala permohonan kami Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini kami bisa sampaikan itu kepada masing-masing dari kami pribadi Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan. Dengan segala pergumulan kami, dengan segala permohonan kami Tuhan, Hamba-Mu angkat tangan, membawa setiap kami pribadi ke hadapan hadirat Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar segala doa dan keluh kesah kami. Engkau Allah yang mendengar segala permohonan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya dan kami tahu kepada Allah yang mana kami berharap.
Kami hanya berharap pada Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang memiliki alam semesta ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus untuk setiap permohonan kami, untuk setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau akan jawab sesuai seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga itu akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi yang telah menaikkan doa kami Tuhan, Hamba berdoa bagi mereka di dalam hadirat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Engkau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa untuk Pak Tobelo secara khusus Tuhan Yesus. Engkau tolong Tuhan dengan apa yang terjadi kemarin Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tobelo berada dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Halmahera Utara berada dalam tangan kasih-Mu, Maluku Utara bahkan Indonesia berada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus tetap ada Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi adalah berada dalam kontrol-Mu saja Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi itu pun akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa, berikanlah setiap kami pribadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik kami yang ada di sini maupun yang tidak berada bersama dengan kami, hikmat bijaksana yang daripada Engkau Tuhan. Pemulihan bagi Kota Tobelo, pemulihan bagi Halmahera Utara, Maluku Utara, bahkan Indonesia Tuhan Yesus. Mereka akan mengenal Engkau dan akan menyembah Engkau. Setiap lidah mereka akan menyatakan Engkau adalah Tuhan. Setiap lutut mereka akan bertelut nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan Tuhan Yesus, untuk apa yang terjadi Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan akan berdoa untuk kami yang telah memberikan persembahan. Tuhan, biar Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya untuk setiap apa yang kami kerjakan ke depan Tuhan, Engkau akan buat itu berhasil Tuhan Yesus. Pemberian kami bukanlah sebuah sumbangan. Pemberian kami bukanlah sesuai sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat kepada kami. Tetapi Tuhan Yesus, inilah bentuk ungkapan syukur kami Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Tapi Tuhan, biarlah Engkau memberkati ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami pun percaya untuk apa yang telah Engkau buat setiap kami adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Jauh daripada sempurna doa hamba-Mu, tapi biarlah kami melengkapi doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai.